Bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Semoga selalu sehat, Mama. Iya. Terima kasih, Mama. Ini hari Mama sudah luangkan waktu untuk berkumpul. Seperti biasa, kita pertemuan kelompok hari ini akan ada modul yang akan kita pelajari bersama. Jadi modul yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan permasalahan stunting. Modul 2, permasalahan stunting. Bisa kelihatan, Mama? Bisa. Permasalahan stunting. Di modul 2 kali ini akan ada 5 langkah. 5 langkah. Langkah yang pertama itu tentang konsep diri. Nah, ini yang akan kita lakukan sebentar. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pengertian stunting. Kemudian langkah yang ketiga, penyebab stunting. Langkah yang keempat, dampak stunting. Dan langkah yang terakhir, langkah yang kelima, dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Baik. Berkaitan dengan konsep diri atau langkah yang pertama hari ini, tujuannya itu diharapkan nanti orang tua mereka mama dorang bisa paham terkait harapan di mama terhadap anak-anak di mama, kemudian bagaimana cara atau upaya usaha di mama agar harapan yang mereka mama mau wujudkan untuk anak-anak itu bisa tercapai. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Bisa nih mama, asli tegang bayi. Serius lagi, relax. Baik, kita mulai. Ini ada gambar sebuah pohon. Gambar pohon yang pasti ada bagian akarnya, kemudian bagian batang ada ini buah, kemudian ada daun. Pasti mereka mama bingung. Coba kulit pohon. Kenapa dengan pohon? Ada apa dengan pohon? Pasti bingung kan? Oke, sebelum saya lanjut ke sini, saya bagikan kertas dulu untuk mereka mama. Tuh. Oke. Mereka sudah pegang masing-masing kertas kosong, kertas berwarna putih, kertas kosong. Nah, sekarang saya minta mereka mama untuk menulis. Nah, semuanya sudah punya. Jelas berkaitan dengan anak, pasti yang tadi saya sudah singgung ada harapan. Nah, sekarang kertas yang mereka mama, yang saya sudah bagikan ke mereka mama itu saya minta mereka mama menulis. Kira-kira apa saja harapan di mama? Harapannya mereka mama terhadap anak-anak di mama. Jelas kalau berkaitan dengan harapan, biasanya orang tua itu berharap anaknya itu menjadi baik atau menjadi buruk? Menjadi baik, mama. Jadi silakan sekarang mereka mama menulis harapan. Yang menurut mereka mama tadi harapan yang baik untuk anak-anak mereka mama. Silakan mama. Asih nyontek. Masing-masing menulis. Bagaimana mama? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai saya minta nanti mereka mama masing-masing menempelkan hasil tulisannya mereka mama, kertasnya mereka mama tadi itu nanti di bagian buah mama, di bagian buah. Saya mulai dari mama Sofi dulu. Silakan mama. Ditempelkan di yang bagian buah. Oke, sekarang berikutnya Mama Albert. Oke, di bagian buahnya Mama, mau di sebelah atas juga sini boleh? Ada apa? Biar kasihnya. Oke, ini sih. Nanti saya Mama Fansi.
ya. Ya, Mama. Saya minta perwakilan saja, salah satu untuk membacakan harapan yang mereka Mama inginkan untuk anak-anak. Saya minta Mama Albert bisa baca dengan suara yang lantang. Nanti. Yang mana Mama kayak tadi ini? Ya. Oke, silakan. Duduk dulu ya. Baca sapunya sendiri ya. Yang Harapan masa depan untuk anak itu satu, dengan kehidupan yang lebih layak. Yang kedua, mungkin Tuhan siap untuk pakai untuk menjadi pelayan masyarakat kelak. masa depan yang baik dan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak nanti, kemudian menjadi pelayan menjadi pelayan. masyarakat. Kenapa? Pelayan masyarakat. Kenapa Mama memilih ini? Harapannya mereka Mama untuk anak-anak. Alasannya kenapa? Karena begini, kehidupan saya dengan suami itu kurang bagus, kurang Sekarang untuk sekarang. masih rasa Saya belum puas, belum puas. Saya ingin mengganti posisi kehidupan kami nanti yang kelak dengan anak. oleh anak-anak. Cukup kami saja yang menderita. Cukup kami dengan suami saya yang Menderita. Iya. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Mama Albert. Terima kasih Mama Albert. Jadi tadi tentu saja saya bisa tangkap tadi bahwa seperti yang saya sudah katakan, harapan dari orang tua terhadap anak-anak itu semua yang terbaik, intinya lebih baik dari orang tua. Berkaitan dengan harapan, tentu saja harapannya itu tidak mungkin hanya sekedar harapan, berarti harus punya usaha atau upaya agar harapannya yang kita inginkan dari itu bisa tercapai. Jadi saya mau mereka Mama menuliskan lagi usaha yang mereka Mama ingin lakukan agar harapan yang tadi mereka Mama sudah tuliskan itu bisa terwujud. Silakan Mama. Oke Mama, bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Saya minta sekarang mereka Mama menempelkan tulisan yang mereka Mama itu di bagian akarnya. Kalau tadi kan harapannya itu di bagian luar. Sekarang tempelkan tulisan yang berkaitan usahanya itu di bagian akar. Saya mulai dari Mama. Silakan Ronaldo, Nancy. Itu Mama Albert dan yang terakhir. Silakan, Mama. Oke. Saya minta salah satu peserta sedang, saya minta Mama Sofi untuk membacakan kira-kira usaha yang mereka Mama mau lakukan. Usaha kami sebagai orang tua itu berjuang sesuai dengan kemampuan kami dan jangan lupa bekerja dan berdoa. Oke, mari kita tepuk salut untuk Mama Sofi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tangan semuanya kalau itu. Terima kasih Mama Sofi. Jadi sekarang saya mau jelaskan. Terima kasih dulu untuk semuanya. Saya mau jelaskan kenapa berkaitan dengan usaha tadi itu harus di bagian akar, kemudian harapannya itu buah. Jadi ini ada kaitannya, ada maknanya bahwa berkaitan dengan anak, antara harapan orang tua dan usaha itu harus sejalan. Tidak mungkin seperti pohon. Pohon dia akan bertumbuh dengan baik ketika segala satu mulai dari bibit kita rawat baik sampai dia bertumbuh besar. Jadi tentu saja saat proses kita rawat itu kan ada yang namanya kita beri dia pupuk. Kemudian apa lagi?
jangan lupa disiram bersih. Nah, sehingga tanaman yang tadi kecil segini lama-lama dia akan bertumbuh dengan besar dan yang pasti berbuah seperti ini banyak. Nah begitu juga dengan namanya anak. Nah anak bisa tercapai harapannya kita pada anak ini kalau misalnya kita punya usaha, itu juga dilakukan dengan baik. Tentu saja usaha ini bukan hanya dari pihak mama saja atau pihak bapak saja, tetapi harus kerjasama antara bapak dan mama, sehingga nanti anak juga yang pasti akan bertumbuh dengan baik seperti buah pohon ini. Jadi antara harapan dan usaha atau antara usaha dan harapan itu sama-sama harus berjalan seiringan. Baik, sampai sini bisa Mai. Jadi selain itu juga berkaitan dengan tadi stunting. Nah, agar anak tidak mengalami stunting, dia bertumbuh seperti pohon ini lebat. Jadi kembali kepada orang tua, di mana orang tua sejak dari janin sampai dia bertumbuh besar, bertumbuh dari anak-anak sampai umur dewasa itu selalu diperhatikan dia punya pola hidupnya, makanan dan sebagainya, sehingga anak juga bisa bertumbuh dengan sehat layaknya seperti sebuah pohon. Baik, sampai sini bisa paham Mama? Oke, mari kita beri tepuk tangan dulu. Baik, sekian untuk langkah pertama kali ini Mama. Terima kasih untuk partisipasinya. Nanti kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua. Terima kasih.